Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa belajar bersama dengan komunitas belajar ini. Seperti yang kemarin disampaikan, kita nanti akan bahas tentang materi pembelajaran lebar kegiatan siswa untuk pembelajaran matematika dengan tema lingkaran. Kemarin sudah saya sampaikan LKS yang saya punya, nanti silakan dikomentari, kemudian juga diperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa baik dan nanti kita terapkan ke siswa dan nanti kita juga akan mengobservasi pelaksanaannya di siapa yang akan diobservasi. Silakan nanti kita lakukan ide yang atau kemarin sudah diterapkan ke siswa. Karena alhamdulillah anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 53. Di 53 itu alhamdulillah anak-anak sudah tahu ya cara mencari sudut pusat dan sudut keliling. Ini yang di LKS lingkaran kedua nih, yang di bagian ini nih. Nah, berarti ini tuh yang sudut pusatnya yang mana gitu? Sudut pusat itu yang 90 derajat. MEN itu kan sudah dituliskan. Sudut MEN dengan sudut kelilingnya MFN. Sudut pusatnya EMN. Ya EMN. Yang kelilingnya MFN. MEN. NEN pusatnya. Berarti yang kelilingnya ini NFN atau NF. Iya. NFN atau ya ini supaya menunjukkan busurnya itu. Busurnya kan menghadap pada busur yang sama, itu apa, sudut keliling itu lebih kecil setengahnya dari sudut pusat atau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Kesimpulannya kan kira-kira nanti dari segi pembelajaran dengan LKS seperti itu, ini sangat membantu. Iya, maksudnya cukup nggak dengan 3 jam? Maksudnya gitu. Iya. Jika Soalnya, nanti sampai evaluasi atau refleksi. Soalnya kalau sudah tahu cara menggunakan busurnya, itu anak-anak sudah cepat. Kalau misalkan udah ngerti mana titik pusatnya mana, terus nanti yang sudut keliling, sudut pusatnya mana, itu kalau sudah tahu cepat anak-anak mencari pusatnya. Terus malah anak-anak kan lebih suka belajarnya. Iya. Daripada yang makin monoton gitu. Malah lebih pusing anak-anak. Yang penting kita nanti bisa mengarahkan. Pasti kan ada pertanyaan kayak yang tadi, Ibu mana nih yang sudut pusatnya? Kan ini kalau misalkan secara ini kan bingung mana menentukan yang pusat, mana yang kelilingnya, kan agak-agak bingung kan. Kecuali kalau misalkan beda warna.
ininya. Kalau misalkan hitam semua, ini kan anak-anak kan mana bingung kan, mana yang pusat, mana yang keliling gitu. Kecuali anak-anaknya sudah paham betul pengertian dari sudut pusat itu apa, sudut keliling itu apa. Seperti yang tadi, sudut pusat itu pasti 2 kali lebih besar dari sudut keliling kan. Iya, Jadi ini harus kan menerangkan materi, itu. ya, kan ini adalah materi yang kedua ya, LKS yang kedua. Sebelumnya kan sudah diajari dulu Iya. bagian-bagian dari lingkaran, ada sudut pusat, Iya. sudut keliling. Ya sebenarnya ini juga mengingatkan lagi anak-anak itu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Terus yang kedua tadi, anak-anak itu bisa menggunakan busur lingkaran, penggaris busur ya, karena ada keluhan gitu ya dari pengguna alumni kita, itu ada anak yang tidak bisa mengukur gitu ya, tidak bisa mengukur, tidak bisa, padahal itu adalah sehari-hari. Misalnya 1 on dan berapa tidak tahu itu berapa itu benar seperempat itu juga kadang harus maksudnya jadi ingatkan kembali, sebenarnya itu kan bukan di ranah kita, sebenarnya di level-level sebelumnya. Makanya kenapa saya juga yang mengajari lagi bagaimana menggunakan penggaris busur gitu, dan nanti ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini keluhan-keluhan pada anak dari alumni kita gitu ya, dari pelanggan itu bisa ya teratasi. Mudah-mudahan anak bisa ya mencoba gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya dengan ini bisa terpenuhi, ya, berarti bisa dipakai. Iya, bisa dipakai. Juga anak supaya anak-anak lebih aktif. Kalau pembelajarannya dengan kelompok kerjasama itu malah lebih ya lebih menantang anak-anak gitu. Oh ya Bu, nanti saya ya Bu yang nyari ininya. Kemarin pada rebutan busur garis ininya, garis busurnya. Saya aja yang ini gitu. Ya boleh nanti satu-satu. Di lingkaran ini kamu yang ngerjain, ini yang ngerjain. Jadi malah semangat anak. Iya, diharapkan sih gitu, anak-anak juga coba semuanya, jadi bisa semua, karena ya ini adalah harusnya dasar kan gitu. Kelas 10 ya sampai nanti matematikanya itu masih ya mungkin karena anak-anak kan sekarang kan zaman canggih ya, apa misalkan ngitung apa menggunakan kalkulator, jadi kan sudah dinyamankan anak-anak, jadi otaknya karena sudah terbiasa seperti itu, jadi untuk menghitung pakai manual misalkan pakai jari atau pakai ini sudah lupa, jadi memori otaknya sudah kan udah nggak mau gitu. Oh iya 5 dikali 7 ini udah susah anak-anak itu bukan kalau dasar, jadi mungkin bisa melatih. tinggal kita foto soal jawaban dan dia tapi pas ditanya kembali yang mana gampang kan ibaratnya tahu jawabannya sendiri dari apa sih hasil aplikasi dari jawaban kita mengerjakan sendiri kan. Iya, kita juga iya, dulu juga tahu kan mana yang hasil dari Google,
ada yang hasilnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau misalkan gini, kita neranginya pakai cara seperti ini misalkan ya, misalnya pakai kayak mencari itu yang kemarin sama linear misalkan, sayanya pakai neranginya pakai eliminasi, oh tiba-tiba ada jawaban anak yang pakai substitusi, berarti kan oh kecil ini bukan hasil jawaban sendiri kan gitu. Sayanya neranginya eliminasi kan, kalau misalkan anak yang ini mah kan pasti ngejawabnya kan sesuai dengan apa yang dijelasin sama gurunya kan ya, walaupun pasti kalau misalkan yang beda walaupun jawabannya betul tapi kitanya kan tahu oh ini bukan hasil sendiri nih anak-anakku. Ya kadang Hasil dari walaupun hasil diskusi ya pasti tanya tuh Bu. Kalau dia mengerjakan sendiri kan iya bisa, mungkin waktu SMP-nya juga kan udah dipelajari. Iya. Tapi kadang anak kayak gitu. Ya berarti dengan LKS ini mudah-mudahan bisa membantu pembelajaran ya. Karena memang diharapkan nanti anak-anak mengukur sendiri, melakukannya sendiri dan di hadapan kita atau di bawah bimbingan kita, sehingga nanti ya mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa. Ini berarti nanti kita gunakan pembelajaran LKS ini ya, kita gunakan LKS ini untuk pembelajaran kita di kelas 11 di SMA Lingkaran. Ini di sub tema sudut pusat dan sudut keliling. Nanti untuk selanjutnya mudah-mudahan kita akan lakukan observasi gitu, apa yang kira-kira belum, nanti kita lihat bagaimana aplikasinya nanti di kelas, nanti kita coba sama-sama nilai keefektifan pembelajaran dengan LKS seperti ini. Baik, kalau begitu pertemuan kita untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga dengan komunitas belajar ini kita bisa semakin lebih baik. amin 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 ya Rabbal alamin. Anak-anak juga mencapai kompetensinya dengan capaian yang memuaskan dan sesuai dengan yang mudah diharapkan. gitu ya. Karena anak-anak kan senang gitu cara belajar seperti itu. Kayak sekarang kan kita tahu ini media pembelajaran apa yang membuat anak itu senang untuk belajar matematik, karena anak-anak kan mendengar matematik aja udah aduh itu setengah dingin. Lihat kan, apalagi jam-jam rawan kayak jam siang, jam mau pulang ya kan kayak gitu. Jadi Siang kan sore. iya metode yang Iya. harus kita Jangan gunakan. capek gitu. Iya. Dan sampai pelajarannya matematika. Matematika, wis aduh Bu. Jadi obat Bu. Iya. Ya, kayak Ya gitu. mudah-mudahan dengan seperti ini ngantuk juga enggak, apa juga tidak, karena anak bergerak gitu ya, melakukan aktivitas dengan mengukur, dengan melakukan nyatat gitu hasil pengukurannya. Baik, sampai di sini pertemuan pada kesempatan komunitas belajar pada hari ini.